Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para sahabat wa sahimat, pemirsa rahimakumullah. Senantiasa kita berserah diri dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kiranya Allah sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir saya menyampaikan kultum yang diberi tema adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Tapi Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena dalam bulan Ramadan untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Kita ketahui Al-Quran turun pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhir sampai ayat 5. Bapak Ibu, para pemirsa rahimakumullah, makanya salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Ramadan ini ialah terkait dengan Al-Quran, terkait dengan kegiatan Al-Quran, mulai daripada membaca Al-Quran, mulai daripada mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran secara definisi salah satunya dijelaskan, Al-Quranun huwa kalamullah ta'ala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbad bitilawati. Al-Quran ialah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan ganjaran pahala ketika membacanya. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayat, itu merupakan semua isinya la raiba fi, hudan lil muttaqin wa hudan lin nas. Semua isinya, teksnya tidak lagi dikerabui dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran sejak turun langsung dihafal oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan sahabat, ribuan sahabat menghafal Quran, diteruskan kepada generasi berikutnya, tabi'in dan tabi'in. Para tabi'in, tabi'in, rata-rata mereka semua hafal Quran. Orang Arab juga alim dengan Al-Quran. Sampai saat ini, alhamdulillah banyak bermunculan para hafiz-hafizah, para penghafal Quran. Tapi tentunya kita tidak berhenti hanya sampai di sana. Bagaimana kelanjutan Al-Quran ini paling tidak sampai akhir hayat kita? Apa tugas dan tanggung jawab kita kepada Al-Quran, terutama dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran? Bapak Ibu, para sahabat wa sahimat rahimakumullah, pendapat Al-Fakir, pendapat saya tentunya, siapa yang dapat dikatakan orang-orang yang menjaga Al-Quran? Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan juga kami yang akan menjaganya. Secara konteks dalam kajian ilmu kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu,
ketika Allah pakai kami kepada dirinya, itu salah satu ketentuannya adalah mutakalim ma'a ghairi. Artinya Allah juga melibatkan makhluk, baik ketika turun maupun ketika menjaga. Jadi ketika turun Allah melibatkan Jibril, dan Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika menjaga Al-Quran, Allah juga melibatkan makhluk. Pertama Nabi Muhammad, kemudian juga Nabi diulangi oleh Jibril setiap kali baca Al-Qurannya, para sahabat penghafal Quran dan alim dengan Al-Quran, para tabi'in, dan alangkah mulianya, alangkah bagusnya kalau kita ikut termasuk kategori orang-orang yang menjaga Al-Quran. Siapa orang yang dikategorikan menjaga Al-Quran? Pertama, orang-orang yang tentunya hafal Quran secara keseluruhan, 30 juz 114 surat, 6.000 lebih ayat. Dan mohon maaf, kita yang rata-rata tidak hafal Quran secara keseluruhan 30 juz, mohon maaf, mungkin kita belum dapat dikatakan untuk bisa sanggup menjaga Al-Quran seutuhnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa baca Al-Quran itu karena kita bisa melihat teks masuk Al-Quran. Kalau tidak, ya tidak bisa. Suatu contoh kecil saja. Kita semuanya alhamdulillah hafal surah Al-Fatihah 7 ayat, Asma'ul Masani. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin 7 ayat. Dan kita tahu bacaan-bacaannya, kalimat-kalimatnya. Ketika ada penambahan dalam Al-Fatihah, ada pengurangan ayat, atau ada perubahan ayat, kita mengetahui. Kenapa kita tahu? Karena kita hafal Al-Fatihah. Kira-kira demikian dengan orang-orang yang hafal Quran 30 juz. Ketika ada terjadinya penambahan ayat, penambahan huruf dan sebagainya, dia tahu. Kenapa? Karena hafal Quran secara keseluruhan. Suatu contoh, ini kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu, sekitar lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu, Al-Fakir atau saya pernah menemukan di media sosial bahwasanya di situ ada berita, ada cetakan Quran, terbitan Quran terbaru yang adanya penambahan 1 huruf dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Coba kita lihat. Al-Baqarah ayat 1 alif lam mim. Ayat 2-nya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat 3-nya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita artikan alif lam mim, itulah kitab, demikian kitab, tidak dikerami dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Ayat 3 menjelaskan siapa orang takwa. Di situ dijelaskan ciri-ciri orang takwa itu ada 5. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mempercayai segala yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian harta, percaya kepada Al-Quran, percaya juga kepada kitab Taurat dan Injil dan Zabur yang aslinya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin. Itu orang takwa. Tapi ketika terjadi ada penambahan la, itu maknanya akan berbalik 360 derajat. Coba kalau penambahan la, siapa orang takwa? Allazina la yu'minuna. La itu namanya huruf nafi, yang artinya tidak. Siapa orang takwa? Orang-orang yang tidak percaya kepada yang gaib, tidak mendirikan sholat, tidak berzakat, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak yakin pada hari akhirat. Itu kalau terjadi penambahan huruf la. Makanya disitulah fungsinya pertama orang-orang yang hafal Quran, dan yang kedua tentunya orang-orang yang alim dengan Al-Quran. Kita bukan saja sekedar hafal Quran, tapi diharapkan alim dengan Al-Quran. Makanya himbauan kami, para bapak ibu, orang tua, berbanggalah, berusahalah agar anaknya bisa menjadi orang-orang alim dengan Al-Quran dan hafal Quran secara keseluruhan. Makanya Rasul bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu bukan saja mempelajari bacaan, tapi juga mempelajari kandungan Quran, mempelajari nahwu sarahnya, qawaidnya, fikihnya, usul fikihnya, balaghahnya, dan sebagainya. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Makanya mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga kemurnian Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi